Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani jamur Indonesia dimanapun Anda berada. Saya doakan semoga usaha sahabat semua selalu berkembang dan dilimpahkan banyak rezekinya. Pada kesempatan ini saya diminta oleh sahabat petani jamur, khususnya petani jamur pemula, agar dibuatkan video tutorial budidaya jamur tiram yang baik dan benar agar menghasilkan panen jamur yang maksimal. Namun sebelumnya, marilah kita bangun channel ini dengan mengklik tombol subscribe serta lonceng agar kami semakin bersemangat dalam memberikan informasi-informasi yang bermanfaat, khususnya tentang budidaya jamur tiram. Baiklah sahabat semua, kita masuk ke tutorial seperti apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum memulai usaha budidaya jamur tiram. Marilah kita ulas bersama. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah pertama yang perlu sahabat semua persiapkan sebelum mulai budidaya jamur tiram adalah mempersiapkan rumah jamurnya terlebih dahulu. Rumah jamur dibuat bertujuan untuk menumbuhkan jamur itu sendiri. Rumah jamur dapat dibuat dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, seperti bambu atau kayu. Hal tersebut bertujuan agar kelembapan udara yang ada di dalam kumbung selalu dapat terjaga. Di dalam rumah jamur dibuatkan kisi-kisi atau rak secara bersusun. Rak tersebut dibuat bertujuan untuk menata backlog untuk menumbuhkan jamur, agar senantiasa sahabat semua mudah dalam pemeliharaan serta perawatan. Jarak antara rak satu dengan yang lainnya diberi ukuran antara 80 sampai 1 meter. Kisi-kisi tersebut bisa dibuat dengan menggunakan bahan yang ada di sekitar kita, seperti bambu atau kayu. Langkah berikutnya yang sahabat petani jamur harus lakukan adalah mengadakan backlog. Saya sarankan dalam mengadakan backlog, sahabat petani jamur membeli saja di produsen jamur tiram. Biasanya di situ selain menjual jamur juga menjual backlog jamur. Dalam memilih backlog jamur tiram, sahabat semua harus memilih yang berkualitas. Ciri-ciri backlog yang berkualitas adalah sebagai berikut. Perambatan miselium sama antara yang satu dengan yang lainnya. Miselium terlihat tebal dan tidak terdapat bercak atau kontaminasi pada permukaan backlog. Setelah sahabat mendapatkan backlog tersebut, langsung ditata di dalam rak-rakan seperti saya contohkan berikut ini. Setelah backlog tertata di dalam kisi-kisi tersebut, langkah berikutnya yang sahabat petani jamur harus lakukan adalah memulai perawatan. Perawatan jamur cukup mudah dengan mengkontrol suhu yang ada di dalam ruang jamur tersebut, serta menjaga kebersihan backlog dan ruangan jamur tersebut. Suhu yang dibutuhkan dalam ruangan penumbuhan jamur tersebut kisaran antara 22 sampai 28 derajat Celcius. Jika suhu melampaui batas tersebut, maka segeralah lakukan penyiraman dengan menyemprotkan atau pengkabutan dengan menggunakan air biasa dengan menggunakan sprayer. Kontrol suhu harus tetap dilakukan setiap saat guna menjaga kelembapan yang ada di sekitar ruang penumbuhan jamur tersebut.
Sahabat semua sesekali melihat pertumbuhan miselium. Jika miselium sudah menutupi seluruh permukaan baglok, maka sahabat semua melakukan pelepasan tutup dan cincin baglok tersebut, sehingga nanti pertumbuhan jamur akan lebih cepat. Jika jamur sudah tumbuh, maka tibalah saat yang kita tunggu-tunggu adalah pemanenan jamur. Pemanenan jamur dapat dilakukan dengan memilih rumpun jamur yang sudah besar saja. Yang kecil harap ditinggal untuk besoknya lagi. Panen jamur dapat dilakukan pada pagi atau sore hari guna menjaga agar jamur tetap segar. Jika jamur sudah dipanen, maka segeralah lakukan pemasaran karena sifat jamur ini tidak tahan lama. Pangsa pasar saat ini masih terbuka luas. Dalam menjual jamur, kita langsung bisa bawa ke pasar atau dititipkan ke warung sayur, atau juga dapat kita titipkan ke penjual sayur keliling yang ada di sekitaran rumah kita. Selain dijual dalam bentuk sekar, jamur tiram juga dapat diolah menjadi keripik jamur. Selain itu juga bisa mendongkrak harga jual jamur tiram. Harga keripik jamur di pasaran bisa mencapai 80.000 per kilo. Pemasaran keripik jamur bisa dilakukan dijual ke toko-toko terdekat atau ke warung-warung yang ada di sekitar kita. Selain itu, jamur tiram juga dapat dibuat menjadi olahan lain seperti sate jamur yang saat ini sudah semakin banyak dikenal oleh lapisan masyarakat. Harga sate jamur itu sendiri kisaran antara 10 sampai 12.000 per porsi. Tentunya antara satu daerah dengan daerah lain harganya berbeda-beda. Itulah tadi sahabat-sahabat semua, tahapan demi tahapan budidaya jamur tiram. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.